Coba sama aku Bayuga. Aku Novi. Nah, kita ini sepasang kekasih yang baru saja tunangan ya, dan sekarang lagi fokus untuk mempersiapkan pernikahan. Cilah. Semoga lancar-lancar. Nah, pelan-pelan yang jawabnya karena banyak yang tanya dan beda-beda. Nah, kita hari ini mau ngasih kalian dulu 5 tips biar Cepat lamaran. ya, cepet lamaran atau tunangan. Nah, setahu aku yang aku lakukan kemarin itu adalah kayak keduanya gitu, lamaran tunangan tuh kayak putus cincin. Lamaran tuh kayak melamar, mau nggak sih si mempelai wanita, bukan calon wanita ini jadi istri, calon istrinya gitu, diikat di talal, orang Jawa bilang tuh ditaleni atau diikat gitu. Akhirnya lamaran, dan kalau melamar itu biasanya membawa barang-barang atau seserahan ke sana, itu namanya lamaran. Nah, nanti juga kita bakal bahas tentang itu. Kali ini kita bahas 5 tipsnya dulu. Apa tuh? Yang pertama, samakan orientasi. Oke, samakan orientasi. Kalau ngomong bilang tentang orientasi pacaran, itu biasanya ada 2. Ada yang orientasinya emang serius, ke jenjang yang serius. Ada yang cuma pacaran-pacaran aja. ya, jadi gak ada kejelasan. Sebenarnya tujuan kalian tuh apa? Jangan-jangan kalian tuh beda. Yang satunya pingin main-main doang, yang satunya ya, aku tuh pengen cepet nikah, cepet serius gitu. Nah, itu kan jadi bingung ya, karena ada 2 orientasi yang berbeda tapi kita satu pasangan. Nah, itu bisa kalian obrolin. Yang kedua, Neng. Yang kedua itu ada rasakan momen secara mendalam. Wah, ini apa itu, Pak? Terlalu ini kayak orang bilang tuh ndaki-ndaki ya. Ndaki-ndaki iki kok blibet banget. Rasakan momen secara mendalam. Kamu nih, Neng, momen kita yang kamu rasakan kayaknya oke nih buat kita tunangan tuh apa? Apa ya? Yang pas ini sih, kita kenal terus abis itu kita cut, tapi dideketin lagi ternyata sama Tuhan. Setelah beberapa minggu atau hampir 1 bulan ya. Hampir 1 bulan kita nggak ada komunikasi, jauh. Terus abis itu saya doa terus sama Tuhan. Penting ternyata guys doa itu. Akhirnya dideketin lagi sama Tuhan, dikasih jawaban. Terus ini loh ternyata pasangan. Nah gitu. Amin. Semua kita doain kita sampai ke jenjang perkawinan. Kalian kalau mau nulis komentar, itu boleh banget tulis komentar tentang pendapat kalian tuh momen apa sih gitu yang kalian rasain. Atau kalian punya tips lain, boleh banget. Ini menurut pengalaman kami ya. Yang ketiga itu ada turunkan ego. Nah, turunkan egois kalian. Turunkan ego. Setiap manusia tuh pasti punya egonya masing-masing gitu, nggak mungkin enggak gitu. Kita berdua pun tuh ya punya egoisnya masing-masing gitu. Pengennya tuh gini, aku tuh pengen tunangan tuh kayak gini loh, aku pengen tuh pasanganku tuh kayak gini loh, sedangkan pasangan kita itu ya bukan kita, dia dibesarkan dengan iklim yang beda sama kita, dia dibesarkan di keluarga yang beda sama kita. Akhirnya kita nggak bisa memaksakan banyak hal. Yang bisa kita lakukan adalah menurunkan ego. Lalu bareng-bareng kalau udah turun egonya, ada solusi baik apa nih, kayak gitu. Ya, balik lagi ke komunikasi jadinya ya. Ya, balik ke komunikasi lagi. Jadi emang nggak bisa egois gitu. Kalau udah mau ke tunangan, aku pengen tunangan tuh kayak gini-gini, sedangkan pasanganmu itu belum punya kemauan sendiri, punya kesadaran, malah belum cukup uang. Jadi nggak boleh memaksa, harus kita apa nih yang baik buat berdua, kan untuk berdua juga gitu, tidak ada yang dirugikan. Jadi ya gimana dua-duanya saling bahagia, saling untung, itu harus dikomunikasiin. Itu yang ketiga. Yang keempat apa tuh, Neng? Penting sih nih, menyangkut keuangan, yaitu menabung. Yes, itu penting banget ngomongin tentang menabung. Kita berdua waktu itu ini cincin, dekor. Kalau kita nggak punya tabungan, mungkin kita nggak tunangan di bulan Desember, nggak secepat itu. Karena kita punya tabungan. Terus walaupun tabungan itu emang sebenarnya spare-nya bukan untuk tunangan, karena kita ketemunya cukup singkat. Tapi karena kita ada tabungan, ini kita beraniin buat ngomong ke orang tua, kita punya uang segini, kita mampu beli ini. Orang tua nanti silahkan membantu seturut apa yang diinginkan orang tua. Nanti
apa namanya, acara lamarannya tuh kan membutuhkan biaya yang ya lumayan lah. Lumayan. Mau dibagi tugas kah atau enggak, Yes. atau ya diobrolin lagi gitu, sesuai kesepakatan berdua intinya. Betul banget itu. Jadi menabung, entah kalian sekarang tuh punya pasangan atau enggak, tapi menabung itu hal yang penting, apalagi kalau udah punya pasangan. Kelima nih, Yang terakhir nih, itu ada mendekatkan diri ke keluarga masing-masing. ya jadi maksudnya masing-masing pasanganmu gitu ya. Ini hal yang penting banget di tunangan. Iya. Kenapa penting gitu? Karena kamu tuh saat tunangan ataupun saat nikah itu kamu tuh nggak bakal cuma bisa berdua. nggak bakal bisa untuk lakuin itu tuh sendiri gitu. Balik lagi ke poin yang ketiga, berarti turunkan ego. Turunkan ego bahwa nanti akan ada keluarganya, akan ada nggak cuma keluarga bapak ibunya loh, tapi kita kemarin tuh ternyata keluarga besar ya nih. Keluarga besar ketemu, keluarga besar itu bantuin, nah kata Ekspektasi bantuin tadi tuh. kita itu kirain cuma keluarga intinya aja, cuma beberapa kepala keluarga Iya. gitulah. Ternyata sampai punaan semua datang. Nah mereka itu udah menaruh keyakinan sama aku waktu itu, karena sebelumnya kita udah sempat ketemu, aku udah sempat meyakinkan keluarganya bahwa aku serius sama Nopi gitu. Dan Nopi pun sama, dia luar biasa banget deket sama orang tuaku. Waktu itu ayah ibuku mungkin sedang di masa-masa susah menerima sosok baru gitu di keluarga kami gitu, tapi Novi bisa nyakinin gitu. Yang uniknya itu pertemuan kita baru sekali ketemu ya. Iya, sekali ketemu. Sebelumnya udah pernah WA-an. Iya, cuma lewat inilah apa namanya, sosial media Sosial aja. media. Tapi kalau langsung bertatap muka tuh kita baru satu Baru kali sekali ketemu. waktu bapakku ada kunjungan dinas dari Lampung ke Jogja. Kunjungan dinas dari Lampung ke Jogja, terus nginep di MMGM. Lalu Itu baru pertama kali ketemu. Novi aku aja ke sana. Iya. Terus momennya gimana tuh? Momennya keren banget. Langsung di kamar mereka itu orang tua aku tanya, Luar biasa sih. gimana? Udah beneran serius tanggal ini Desember? Kita bilang iya. Situ dilamar kira. Situ dilamar kira. Kalau orang tua bilang situ dilamar kira. Sidono yus nang pucuk. Ngono apa nih? Keinginannya masa dadi pucuk gitu. Wih, ketendang ah. Terus orang tuaku saya yakin itu terus bilang, "Ya udah sekarang kita belanja apa yang kurang untuk seserahan." Waktu itu jadi bantu itu. Ada pendekatan di situ. Kenapa itu penting dekat ke keluarga? Yang aku kemarin kita terharu banget ya. Yang rewang-rewang tuh apa ya? Kayak Iya, bantuin masak atau bantuin dekornya, iya, bersih-bersih, beres-beres tuh siapa lagi? iya, Kita nggak kalau bukan keluarga tuh gak ada lah yang bantu. kita nggak kuat untuk nyewa tenaga gitu, dan yang bantu bener-bener keluarga besar bantuin, mereka datang, ibunya Novi kurang apa dipenuhin, dibantu. Ada rezeki yang datang secara tiba-tiba gitu. Saat Luar tiba-tiba biasa. dibawain hasil panen, dibawain apa sampai segitunya. Udah nggak usah beli ini. Wah, ini kalau udah ingat ada. itu, Gitu. wah itu kalau ingat momen itu pokoknya kami itu bersyukurlah dengan segala hal itu. Itu sih teman-teman 5 tips biar kalian cepat tunangan. Yang keenam ya harus punya pasangan. Kalian yang mungkin jomblo ya punya pasangan dulu ya. Nah, di koran yang Siapa tanya tahu gimana ada yang sih kenalan-kenalan caranya? di kolom komentar. Iya, gimana sih caranya biar dapat pacar?